Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Husanillah mu'alif hadal kitab Sahnawawi adi maskin sanakullah sallallahu Husanillah aba'ana wa umatina wa jatina wa jatina wa sallallahu syamma syaihna. Husanillah mahatina asqiya malam ta'alamiti wa asati wa alibaid. Lillahi ta'ala laumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-22. Babu jawazi i'lami ashabil maiti. Bab tentang bolehnya mengumumkan keluarga mayat wa qarabatihi lan kerabatnya mayat bimautihi kelawan matine seseorang. Pengumuman kematian berarti boleh. Sering toh kita lewat masjid biasanya innalillahi telah meninggal dunia, pengumuman kematian boleh. Wa karahiyatin na'yi lan makruhnya na'yi. Na'yi itu menangisi jenazah. Kalau di cerita-cerita ada masyarakat tertentu kalau ada keluarga yang nangis, ada keluarganya yang mati, kemudian bayari orang untuk nangisi jenazahnya sebagai tanda duka cita, itu na'yi, itu yang nggak boleh. Kalau mengumumkan kematian, maka boleh. Rawaina fi kitabi Turmudi wa Ibnu Majah an Hudzaifah radhiyallahu an idza mitu nalikane mati sapa ingsun. Hudzaifah salah seorang sahabat itu pernah menyampaikan ini. Fala tu'dinu aja gawe pengumuman sapa sira bi kelan ingsun ahadan ing seseorang ini sedune ingsun iku akhafu khawati ayakuna yen to ana apa izin tadi nakyan ing nakyi fa ini sedune ingsun iku sami itu mendengar Rasulullah yaqulu yanha nyegah sapa nabi anin nakyi saking nakyi. Nakyi itu kalau di biasanya dulu zaman jahiliyah itu kalau ada tokoh mati kemudian diumumkan, kemudian kita disampaikan bahwa dengan kematian tokoh ini maka masyarakat ini akan menjadi kehilangan pembimbing sehingga kemudian mereka akan rusak. Nah, karena itulah kemudian mereka menangis bareng atas kehilangan tokoh itu. Yang kayak kita biasanya mungkin kita karena bapak kita yang semua bergantung di situ, ketika beliau mati kemudian merasa dengan meninggalnya beliau kita merasa kehilangan semuanya. Nah, itu nakyi, itu yang nggak boleh. Kita lanjutkan. Rawaina fi kitabi At-Turmudi, itu tadi di Turmudi dan Ibnu Majah. Nah, sekarang hadis ke-465. An Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala inna iyyakum wedya sapa sira atau hati-hati ya jaga sapa sira anak ya ing nakyi. Fa inna nakya krana sak temene nakya iku min amalil jahiliyati saking amal jahiliyah. Yang enggak boleh adalah nakyinya, mengumumkan kematian masih ditoleransi. Rawaina fi sahihain, Nabi menyampaikan nakyi itu mengumumkan kematian untuk diratapi, itulah nakyi. Jadi seorang tokoh mati kemudian diumumkan agar kita semua bisa meratapi kepergiannya, itu nakyi, itu yang nggak boleh. Tetapi dalam hadis yang berikutnya, hadis 466 fi sahihain dalam Bukhari Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku mengumumkan kematian sapa Nabi an-Najasi ing Najasi ila ashabihi. Masih ingat Raja Najasi, seorang Najasi itu seorang raja di Ethiopia, di Afrika Utara yang
dia tidak Islam. Tapi ketika ada sahabat Nabi yang hijrah, Nabi itu kan, sahabat Nabi kan pernah hijrah beberapa kali toh. Pernah hijrah ke Najasyi. Nabi tidak ikut, tapi sebagian sahabat hijrah ke Najasyi. Nah, ketika beberapa sahabat Nabi hijrah ke Najasyi, Raja Najasyi ini walaupun mereka tidak Muslim, tapi membantu para muhajirin yang hijrah ke sana. Karena itulah ketika beliau wafat, Nabi sampai kemudian mengumumkan kematian beliau sebagai tanda empatinya. Nabi sendiri mengumumkan kematian orang lain. Bahkan kemudian ada toh, kalau dalam riwayat nanti bisa dicek ulang, sampai Nabi melakukan sholat gaib. Itu kan, sehingga sholat gaib itu boleh. Bahkan kalau nanti kita bisa cek ulang ininya. Ketika sholat gaib itu, Najasyi itu tadi Muslim atau enggak setelah wafatnya. Warwaina fi sahihain anna Nabiya alaihi salatu wassalam qala fi mayitin ing dalem mati, ing dalem kasus seorang yang meninggal, dafanuhu, yang menguburkan sapa sahabat ing mayit bilaili ing dalam waktu malam, walam yu'lam, dan tidak dikasih kabar sapa Nabi bi kelan jenazah. Afala kuntum ana ta ora ana sapa sira kabeh itu adzantumuni gawe pengumuman tentang kematian atau ngawe kabar sapa sira kabeh ni ingsun. Nabi ketika ada kasus seorang sahabat wafat dan dikuburkan malam hari, rupanya mungkin karena tergesa dikuburkan, para sahabat tidak sempat ngasih tahu ke Kanjeng Nabi bahwa ada salah seorang sahabatnya meninggal. Nabi protes, kenapa Anda tidak ngasih tahu ke saya soal kematiannya? Berarti mengumumkan kematian itu boleh. Sehingga kemudian orang-orang bisa datang untuk takziah atau ngiringkan jenazahnya. Jadi lah ya, orang mati bukan, karena sebagian kalau dalam fikih, sebagian ulama ada yang melarang pengumuman kematian. Jadi kalau Anda belajar fikih, misalnya di Mizan Kubro itu ada salah seorang ulama, salah seorang imam mazhab itu melarang orang gaya pengumuman kematian. Jadi orang mati meneng-meneng aja, nggak usah diumumkan. Tapi kalau kita melihat hadis ini, justru Nabi nggak gitu. Kalau ada orang mati, ya nggak apa-apa diumumkan. Nabi aja sendiri pernah ketika ada sahabatnya meninggal, beliau nggak dikasih tahu, beliau protes. Kenapa kok saya nggak dikasih tahu? Dengan diumumkan kematian itu, maka tetangganya paling nggak tahu kalau di situ ada yang duka, sehingga kita kemudian bisa takziah, kita bisa ikut ngubur, ngantarkan jenazahnya dan seterusnya. Qala ulama'u, qala ngendika sapa ulama, al muhaqqiqun wal aksaruna min ashabina, saking sahabat kita wawirihim, yustahabu, disunahkan apa iklamu ahlil maiti, oleh ngumumkan, memaklumkan keluarga jenazah wa qarabatihi wa istaqai bihadhihi hadasaini, hadis ini. Dengan dasar hadis ini, hadis dari Bukhari Muslim soal kasus kematian Najasyi, begitu juga dengan hadis Bukhari Muslim soal sahabat yang mati, yang kemudian Nabi tidak dikasih tahu dan beliau protes tadi, maka para ulama kemudian menghukumi sunnah untuk melakukan pengumuman kematian. Jadi kalau ada orang yang meninggal, paling enggak teman-temannya di WA kalau ini meninggal, sehingga kemudian banyak orang yang bisa ikut menyampaikan duka, banyak orang yang bisa ikut mendoakan dan seterusnya. Pengumuman kematian, memaklumkan kematian itu justru disarankan berdasarkan hadis Bukhari Muslim yang dua tadi, 266 dan 267. Kalau ngendika sapa ulama, wa na'yu tawi na'yu, tadi yang dilarang, Nabi melarang na'yu. Na'yu itu apa? An na'yu tawi na'yu anil manhi, yang dilarang. Anhu sake an na'yu iku nama huwa, yang dilarang adalah na'yul jahiliyati, yaitu na'yunya kaum jahiliyah. Wa kana lan ana apa adatuhum adate jahiliyah iku idamata,
nalikane mati minhum saking mereka sapa syarifun orang yang mulia, orang jahiliyah biyen. Kalau ada orang mati di antara mereka ada yang mati, mungkin salah satu tokohnya sarifnya, berarti orang yang mulia di antara mereka mati, ba'asu, mongko mereka akan ngutus rokiban ing orang yang berkendara ilal qabail maring kabilah-kabilah. Jadi kalau bahasa kita apa ya, wong Jawa biyen apa istilah mbende, keliling kampung kemudian umumkan kematian. Nah, yakulu na'aya fulanin, nangiso krono fulan, au ya na'ayal arabi, menangislah untuk na'aya itu nangis sedih. Ai halakat, tegese rusak apa al arabu orang Arab bimahliki fulanin sebab kematian seseorang. Biasanya diumumkan desa kita menjadi kehilangan tokoh dan seterusnya. Yang intinya adalah dengan kematian dia itu seolah-olah kemudian kita yang ditinggalkan itu menjadi kehilangan segalanya. Kemudian kita nangis sedih. Wa yakunu lan ana ma'nahi sartane na'i apa dodidun itu suara kesedihan, wa bukaun lan nangis. Itu yang enggak boleh. Wa dzakara lan nyebut sapa sahibul hawi, penulis kitab Al-Hawi min ashabina wajah ini dua hal li ashabina fi istihbabil idzani ing dalam sunai memberitahukan bil maiti kelan kematian. Wa isaati mautihi lan mengabarkan kematian bin nidai waliklami dengan undangan nida pengumuman waliklami lan pengumuman. Pastahabba mongko amri sunnah zalika sapa badu sebagiane limayitil ghoribi untuk mayit-mayit yang gharib tidak dikenal wal qoribi lan mayit kang dekat. Berarti semuanya boleh. Diumumkan kematian baik itu mayat yang kita kenal maupun jenazah yang kita tidak kenal. Mungkin ada, kalau di Malang di kita ada anak kos yang kita nggak begitu kenal kemudian meninggal, maka itu pun sunnah diumumkan. Atau masyarakat asli yang kita penduduk asli atau pendatang, siapapun yang meninggal maka itu sunnah diumumkan. 5 fihi, alasannya adalah fi kasratil musallin, untuk memperbanyak orang yang ikut sholat. Alaihi ing atase jenazah, wadaina lan orang yang mendoakan lahu kedua jenazah. Tujuan diumumkan adalah agar banyak yang datang untuk ikut sholat jenazah dan ikut mendoakan jenazah. Sehingga karena yang dituju adalah agar dengan diumumkan itu banyak orang yang datang untuk mendoakan dan sholat, maka menjadi sunnah. Tapi kalau diumumkan tujuannya untuk memberikan kesedihan, itu yang dimakruhkan. Jadi yang hanya sekedar untuk menunjukkan kesedihannya saja, itu na'yu, itu yang nggak boleh. Tapi kalau diumumkan untuk agar banyak yang datang untuk ikut sholat dan mendoakan, maka boleh. Kala ngendika sapa ba'duhum, yustahabu disunahkan apa dalika, mengumumkan tadi lil ghoribi, kedua orang gharib, orang pendatang, orang yang tidak dikenal. Wala yustahabu lan tidak disunahkan di ghairihi. Kalau di sebagian ulama ada diumumkan itu untuk pendatang aja yang nggak dikenal, sehingga banyak orang yang datang untuk sholat. Bagi yang sudah dikenal nggak perlu. Tapi kalau menurut Imam Nawawi yang paling sahih adalah siapapun yang meninggal diumumkan, tidak peduli pendatang atau tidak, karena tujuannya adalah agar banyak yang tahu dan ikut mendoakan. Wal muhtaru, menurut Imam Nawawi, kalau kultu ketika sepengsun wal muhtari utai yang dipilih, iku istihbabu sunai mengumumkan kematian mutlakon halih mutlak. Idza kana mujaratu iklamin,
Berarti boleh apapun, siapapun yang mati, maka sunnah untuk diumumkan. Sehingga dengan demikian banyak orang yang ikut mendoakan dan ikut menyolati. Kita lanjutkan. Babu ma yuqalu fi hali husil maiti wa takfinihi. Babu ma, bab tentang sesuatu yuqalu yang diucapkan fi hali husil maiti ketika memandikan jenazah. Sekarang kita masuk pada etika memandikan jenazah. Kalau Anda nanti ada keluarga yang meninggal, kalau bisa dimandikan sendiri maka itu lebih baik. Nah, kecuali kalau Anda nggak berani, nggak bisa, biasanya siapa yang memandikan, Pak Mudin ya? Atau ada tukang memandikan sendiri biasanya. Kalau kita memandikan jenazah, apa yang harus kita lakukan? Wa takfinihi, lan ngafani jenazah. Yustahabu, disunahkan apa al-iksaru, memperbanyak min dzikrillah ta'ala. Ketika memandikan jenazah, itu sambil ndonga, gak guyonan. Jadi ketika Anda memandikan jenazah, yang baik adalah disunahkan untuk memperbanyak zikir. 1. Wa du'ai lan ndonga lil mayiti, mendoakan mayit. Fi hali huslihi, ketika memandikan. Wa takfinihi, lan mengkafani mayit. Jadi selama proses memandikan, proses mengkafani, disunahkan untuk banyak berdoa dan banyak zikir. Kala ngendika sapa sabuna, wa idza ra'a, lan nalikane melihat sapa al-ghusil, orang yang memandikan, fil minal mayiti, saking mayit, ma ing barang yujibu, sesuatu yang menakjubkan. Jenazah itu kadang ketika meninggal itu berubah. Jadi ada yang Anda pernah lihat cerita orang, jenazahnya lebih ganteng daripada ketika hidup. Ada tuh kasus gitu. Ada yang rosik loh mbak, wajahku koyok berseri-seri. Biar koyoknya pas urip itu agak petengan. Tapi pas jenazah meninggal lebih bercahaya, itu ada. Atau kebalikannya. Biar si uripe ketoknya ganteng, boso meninggal itu buruk banget wajahnya atau ireng, itu ada. Nah, kita disarankan begini, menurut sebagian ulama mengatakan kalau kita memandikan jenazah kemudian melihat sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang baik pada jenazah, yang baik itu apa? Min istinorati wajihi, misalnya dari bercahayanya wajah menjadi lebih bercahaya, wati birihi, kemudian jenazah menjadi sangat wangi. Banyak kasus itu ceritanya orang-orang yang memandikan jenazah. Kalau nggak memandikan, biasanya ceritanya ini penggali kubur. Itu banyak beliau tahu. Baunya wangi banget jenazah. Kadang busuk banget. Ada orang jenazah yang ketika disiapkan kuburnya itu gampang banget gali kuburnya. Tapi ada yang cerita susah banget. Ada lagi yang sudah diukur jenazah panjangnya misalnya 1,70 meter. Kemudian sudah kuburnya 2 meter. Begitu jenazah dimasukkan gak cukup juga. Kasusnya banyak. Kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, artinya menakjubkan yang baik loh ya, bukan yang buruk. Wa nahwi dzalika ustuhibba. Maka disunahkan lau kediman apa ayu hadisa, menceritakan anasa yang manusa bidzalika. Kalau melihat sesuatu yang baik dari jenazah, kita justru disunahkan untuk menceritakan, sehingga dengan demikian itu akan membuat kita juga ikut, oh jenazah ini menjadi wangi, itu dulu amalannya apa, sehingga kita kemudian ikut terdorong untuk berbuat baik seperti almarhum, gitu loh. Kalau jenazahnya berubah menjadi baik. Sebaliknya, wa in ro'a, lamun ningali sapa man ma ing barang yukrihu, yang tidak baik. Kalau jenazahnya berubah menjadi tidak baik, min sawati wajhin, misalnya wajahnya menjadi hitam. Biyen niku ketoke putih, kemudian wajahnya sekarang meninggal. Enak sing meninggal, ketika meninggal ketoke nangis. Ada yang ketika meninggal kita senyum.
Kalau wajahnya menjadi hitam misalnya sesuatu yang nggak baik, wa natanin lan bau busuk, didusi malah wajahnya menjadi baunya menjadi gak enak banget. Wa taghayyuru udwin lan perubahi anggota badan, anggota badannya berubah. Kalau dulu banyak kasus gitu ya, ketika dimandikan wajahnya berubah menjadi binatang, ada toh kasusnya, dan itu banyak diceritakan dalam kitab biat. Anggota badannya berubah. Wangkilabi suratin, bentuknya berubah, bentuk badannya atau bentuk apanya. Wa nahwi dzalika. Nah, kalau kita melihat yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Haruma alaihi, maka haram alaihi ngataseman opo ayu hadisa ento menceritakan ahadan yang seseorang bihi, sebab tadi kalau mayitnya itu baik maka kita disunahkan untuk menceritakan baiknya, tapi kalau mayitnya itu berubah menjadi tidak baik maka cukuplah Anda yang tahu, tidak perlu diceritakan. Kalaupun Anda nanti misalnya Anda jadi ustadzah, jadi guru, kemudian harus cerita soal itu, maka nggak perlu nyebut namanya. Ada jenazah yang berubah, itu aja, nggak perlu. Ono loh, iku biyen sing omahe iku jenenge iki. Itu akan jadi masalah. Kalau cerita keburukan, jangan pernah menyebut nama atau nyebut inisial. Kula mboten mboten cerita namanya. Cuma alamatnya niku lho. Sing pojokan omah, itu kan malah jelas lagi. Kalau ada jenazah yang menjadi lebih buruk, berubah menjadi tidak baik, cukuplah kita yang tahu. Jadi nggak perlu cerita, karena tidak semua orang toh, bahkan bukan hanya itu, keluarganya nanti kan juga nggak enak toh kalau misalnya almarhum yang meninggal diceritakan keburukannya, bukan hanya jenazahnya menjadi menderita karena kemudian aibnya ini, keluarganya kan juga nggak nyaman karena aib itu kan menjadi aib. Karena itu cukuplah kita yang tahu dan nggak perlu cerita. Kalaupun harus cerita sebagai iktibar, sebagai pelajaran, silahkan, tapi jangan nyebut nama. Karena ini adalah kasusnya adalah kasus tentang perilaku yang nggak baik, sehingga kita hanya nyebut perilakunya, tidak perlu nyebut orangnya. Oke, dasarnya apa? Ini bima kelawan barang fi sunan Abi Dawud wa Turmudi wa ana Ibnu Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dasar kenapa kita tidak boleh menceritakan buruknya jenazah. Nabi ngendikannya begini, uzkuru nyebuta sapa sira mahasina mautakum ing kebaikane jenazahmu, wakufu lan menyembunyikan sapa sira an masaihim. Nabi jelas banget hadisnya, kalau jenazah itu baik maka silahkan Anda ceritakan, tetapi kalau jenazah berubah menjadi buruk, kufu, disembunyikan, nggak usah diceritakan, cukuplah kita yang tahu aja. Kemarin ada seorang teman yang meninggal, sebelumnya sakit lama, kita tahu dia sakit apa, tapi karena dia nggak suka kalau sakitnya diketahui temannya yang lain, akhirnya kita diem aja, kita nggak pernah cerita, karena tidak semua orang juga suka sakitnya itu. Kadang sakit tertentu kan kita nggak ingin yang lain dengar. Dia cerita, dia ingin pokoknya dia sakitnya ya dia sakit aja, tapi nggak mau diceritakan yang lain, karena dia merasa nanti akan jadi nggak enak aja dia ketemu di kantor, di rumah, di mana. Nah, sehingga karena dia tidak ingin sakitnya diketahui orang, maka kita kemudian juga diem aja. Ini juga begitu, karena tidak semua orang itu suka kekurangannya terbuka. Kita diajarkan kalau ada jenazah yang baik itu diceritakan agar kita bisa ikut. Sebaliknya kalau nggak baik kita diem. Itu satu hadisnya Nabi dasarnya. Rawaina fi sunani al-kabir li Baihaqi, di dalam
hadis al-kabir lil Baihaqi an Abi Rafi maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna kanjeng Nabi ku kala man ghusala, ada hadis yang lain, man sapane wong ghusala yang memandikan sapa man maitan ing jenazah fakatama mongko kemudian diem sapa man alai ngatasé jenazah. Maksudnya kalau Anda yang biasa memandikan jenazah kemudian melihat sesuatu yang tidak baik pada jenazah, kemudian kita menyimpan rahasia itu hanya karena kita saja yang tahu, maka ghafarallahu lahu arba'ina marotan. Ghafara mongko ngampuni sapa Allah lahu kediman tadi man ghasala arba'ina marotan 40 kali. Kenapa diampuni? Karena kita menyimpan rahasia orang. Karena itulah jangan mudah untuk cerita ngember. Latihan kita marilah berlatih untuk tidak biasa menceritakan aib orang walaupun dia sudah meninggal. Rawahu al-Hakim an Abi Abdillah fil Mustadrak fi Sahihain. Hadisun waqala hadisun sahih. Hadis yang tadi yang di Sunan Al-Kabir al-Baihaqi menurut Al-Hakim itu hadisnya sahih. Sahih menurut syarat Imam Muslim. Suma'ina jamahir ahsabina, kemudian jumhur sahabat kita atlaku memutlakan al-masailah kama dzakartuhu. Waqala Abu Khair Al-Yamani, sehingga berdasarkan hadis itu maka Imam Nawawi dan para imam yang lain mengatakan siapapun jenazah yang kemudian berubah menjadi tidak baik tidak perlu kita diceritakan. Tetapi bagaimana kalau ini sebagai pelajaran? Misalnya di kampung ada orang jahat banget, biasanya ganggu orang kampung, ganggu masyarakat. Kemudian setelah meninggal jenazahnya berubah, boleh nggak kita menceritakan? Ini kasusnya agar perilaku dia itu tidak ditiru oleh orang. Nah, kalau kasusnya seperti itu, kalau ngendika sapa Abul Khair Al-Yamani, Sahibul Bayan, orang yang penulis kitab Al-Bayan, laukanat lamun ana sapa al-mayyitu mayit iku mubtadi'an, orang yang sering berbuat bid'ah atau orang itu tidak baik, mudhiron, terus dengan sengaja menampakkan lil bid'ati, yaitu dengan dia senang berbuat jahat dengan sengaja, waro'a lan ngerti melihat sapa al-ghasilu, orang yang memandikan minhu saking mayit maing barang yukrihu, kemudian setelah mati ternyata jenazahnya berubah, faladhi yang yaktadihi mongko alladhi sesuatu yaktadihi yang gawe keputusan ing masuk al-qiyasu ayat tahaddasa, mongko boleh menceritakan bi kelawan jenazah binasi liyakuna. Nah, tujuannya itu liyakuna supaya ana apa zalika iku zajrun, untuk mencegah linasi maring manusa anil bid'ati saking bid'ah. Kalau dalam konteks ini dengan alasan kalau orang itu baik itu kita ceritakan, dengan alasan agar orang-orang itu bisa tertarik ikut baik. Maka kalau orang itu buruk, maka dalam konteks tertentu boleh kita ceritakan agar kita bisa menjauhi perilaku buruk itu, maka boleh. Tapi kalau Ustadz menyarankan kalau kita bercerita sesuatu yang nggak baik pada jenazah, hendaknya tidak perlu menyebut namanya, tapi perilakunya. Karena yang kita ingin jauhi adalah perilakunya, bukan orangnya. Sehingga kalau perilaku buruk silahkan kalau memang harus diceritakan, tapi tidak perlu menyebut nama. Sehingga yang kita ambil pelajaran adalah perilakunya. Tapi kalau ada orang yang berubah menjadi baik, silahkan Anda boleh menceritakan namanya siapa, sehingga kita menjadi lebih jelas. Artinya kalau baik silahkan diceritakan siapapun, tapi kalau buruk jangan diceritakan namanya, tapi perilakunya. Baik, saya kira begitu. Nanti kita lanjutkan besok babu adkaris sholati, bab tentang sholat jenazah. Ini adalah pertanyaan. Bagaimana dengan jenazah yang tidak sempat ditalqin? Apakah mati dalam keadaan tetap muslim atau tidak? Ditalqin ketika
jenazahnya belum sempat ditalkin tapi sudah dikuburkan, mungkin gitu. Jenazahnya belum sempat ditalkin itu gimana? Apakah matinya tetap dalam keadaan muslim atau gimana? Talqin itu sunnah, bukan wajib. Talqin kemarin kan kita diajarkan, talqin ada dua loh ya. Ada talqin ketika menjelang wafat, ada talqin yang kita biasanya di masyarakat kita ditalqin setelah dikuburkan. Kalau semuanya hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi kalau ada orang yang mau mati, kita disarankan, disunahkan untuk mentalkin, dibisiki di telinganya orang yang mau mati tadi, dibisiki tentang zikir. Allah mbah nyebut istighfar, bukan kok mbah utangil mbah, urung nyaur mbah. Enggak. Yang ditalkin adalah maca zikir. Kemarin diajarkan oleh Nabi, kita disarankan untuk mentalkin dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau itu kepanjangan, paling enggak la ilaha illallah aja. Kalau ikut kepanjangan, Allah saja. Itu diulang-ulang sampai beliau wafat. Itu talqin yang biasa dalam hadis. Tapi kalau itu bukan wajib. Kita ada lagi talqin ketika habis dikuburkan, kemudian ditalqin. Mbak, nanti lah Anda ditanya mungkar nakir. Pertanyaannya ini loh, ini kan membocorkan pertanyaan. Pertanyaan sudah dibocorkan, man robuka, man nabiuka, madinuka, dan seterusnya. Talqin itu sebetulnya kan untuk karena mak jenazah itu masih bisa mendengar. Jadi ketika mayat dikuburkan, jenazah itu kan mendengar suara siapa yang datang, sehingga dia dengar. Hanya mereka tidak bisa menjawab. Mulutnya kan terkunci toh, mereka tidak bisa menjawab karena nanti yang menjawab adalah amalnya sendiri. Selain talqin itu untuk jenazah, itu kan berfungsi untuk mengingatkan kita yang hadir bahwa nanti kita pun akan gitu loh. Tujuannya untuk itu. Itu tidak terkait dengan apakah nanti dia mati muslim atau tidak. Jadi tetap muslim, dia tetap Islam walaupun lupa tidak ditalqin. Yang penting kan dikasih apa, kafan toh, dikafani, kemudian diingat dibuka apa namanya, talinya, kemudian pipinya dibuka, pipinya jenazah untuk diletakkan di tanah. Itu yang nanti kalau nggak dibuka kan ini manggil mudine, kok talinya belum diuculi. Itu kan ceritanya. Tapi yang jelas begitu. Jadi tetap muslim, tidak masalah. Oke, sudah toh? Baik. Al-Fatihah. Kana bima lam tana Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.